Sholat subuh berjamaah di masjid yang imamnya membaca doa kunut. Saya sebagai makmum tidak mau membaca doa tersebut. Doa apakah yang harus saya baca? Mohon penjelasannya Ustaz. Baca saja, ikutin imam. Kenapa enggak ikut? Ikuti imam dan niatkan kunut nazilah. Saya memimpin sholat di dekat rumah saya. Alhamdulillah ada musola kecil, bukan masjid. Pas di sebelah rumah saya sholat di situ. Kalau subuh saya imamin. Saya sekarang ini kunut nazilah. Dan saya katakan kepada teman-teman yang biasa ikut sama saya sholat di masjid itu, saya bilang, kalau saya jadi imam dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya akan jalankan sunnah Nabi SAW sekarang untuk kunut nazilah. Umat Islam butuh itu. Nabi SAW waktu terbunuh 70 penghafal Al-Quran dari sahabat, beliau membaca kunut selama sebulan di 5 waktu sholat. Jadi bisa diniatkan untuk kunut nazilah. Apalagi sekarang kaum muslimin memang sangat terdesak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak mengikuti kunut imam itu kunut subuh maksudnya, itu yang menganggap berat adalah Imam Syafi'i. Kalau dia ikut Imam Syafi'i, maka orang makmum tidak mengikuti imam itu tergolong minimal berkurang keutamaan jamaahnya, atau bahkan ini batal jamaahnya karena tidak ikut imam. Karena kunut itu dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah ab'ad. Sunnah merupakan bagian tak terpisahkan dari sholat. Sekali lagi, itu ijtihad Imam Syafi'i. Tapi selain Imam Syafi'i, terutama Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak usah kunut, tidak boleh kunut. Maka kalau dia tidak mau kunut, ya tidak apa-apa, kan toh kunut bukan wajib. Nek jamaah gak gelem rukuk, nah itu salah. Gak gelem sujud ya salah. Tapi nek gak ngamini kunut, tidak apa-apa. Walau secara sosiologis, secara kemasyarakatan, baiknya ya melok ngamini, melok ngadong, toh tidak haram kok, tidak haram. Bagusnya supaya adaptif. Tapi kalau tidak, ya tidak usah dipaksa. Terserah mereka, sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah. Hanya soal utama atau tidak utama tergantung perspektif para imam madhab. Sholat yang ada kunutnya itu hanya Imam Malik dan Imam Syafi'i subuh. Imam Malik kunut tapi sebelum rukuk, dan tidak ngadong, tidak keras, baca sendi-sendi. Itu kunutnya mazhab Maliki. Di Afrika Utara semuanya seperti itu karena mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i seperti kita ketahui, setelah rukuk baca keras, dibaca imam, kemudian ada ngadong, ada menegak-negak. Tapi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali termasuk yang di Mekah Madinah itu bukan karena kunut salah, enggak, tapi karena mereka sejak awal memang mazhab Hambali, maka tidak ada kunutnya. Oke, berarti itu yang benar. Itu benar, tapi yang lain juga benar. Karena semuanya ada dalilnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ngengkel-ngengkel biasanya yaitu lagi, sing ngajine gong mari atau sekolah gong tutup, dolane kurang ada atau kadoan dolan. Baik. Tanya pada Anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait. Asy-Syafi'i kunut. Nah, jadi kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya Anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau Anda belajar yang lain, misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunutnya tidak jahar, sir, sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja, bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik, biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan pensimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut, nggak apa-apa, tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, bacanya baca tafsir Ibnu Katsir, yang dipelajari itu Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek.
Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya, nggak ada masalah. Anda nggak kunut, nggak ada masalah, jangan nyual orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal sejuta hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi rame? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hadina fiman hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Hamdiyah. Ya, enggak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengaminkan. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hadina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut, Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hadina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat, silakan. Tidak, nggak ada masalah. Jadi sujud, cukup tangan begini pun boleh. Amin, angkat silakan. Jelas ya? Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut, ikuti tidak kunut, dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud di atas saja begini, imam sudah duduk di antara dua sujud, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad, masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya, dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa, imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya, nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat, dah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Ini bukan berapa banyak Anda hafal dalil banyak, terus digunakan sebagai peluru untuk berdebat. Saling jatuhkan orang, tembak orang, merasa yang paling benar. Nah, itu belum sempurna ngajinya. Karena kenapa? Orang itu salah, pasti ada kemungkinan salahnya. Seperti Anda pun belum tentu benarnya. Ya, mau nangis, mau enggak sama. Ada baik, mudah-mudahan sehat ya. Paham nggak? Halo, paham? Kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, maka belajarlah dengan berkasih sayang. Yang kunut boleh jadi punya dalil, yang tak kunut boleh jadi punya dalil. Yang tidak kunut pelajari dalil orang kunut, yang kunut pelajari dalil orang tidak kunut. Perkara Anda mengambil yang mana seperti yang Anda yakini dengan kekuatan dalilnya, silahkan masing-masing saling menghormati. Yang penting tahu kalau si fulan beda dengan saya, sepanjang ada dalil, maka itu tetap diperkenankan. Dari mana praktek hadis ininya? Dibawa dalam salat subuh. Ya, pagi ini hari Sabtu yang imam baca kunut, maka ketika makmum yang tidak kunut tahu dalil tentang kunut, dia bisa mengambil sikap yang jelas. Apa itu? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imami qira'atul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti, kalau imam baca bacaan makmum mengikutinya. Maka ketika makmum kunut, imam kunut, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin.
Ahad besok yang imam yang tidak kunut, makmum tahu, oh mengambil tidak kunut ini karena pendapatnya ini. Pendapat ini dalilnya dari sini. Sebabnya begini. Maka ketika imamnya tidak kunut kemudian langsung turun, sujud, langsung tahiyat dan salam, maka makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Ini tidak dipraktekkan, yang terjadi nantinya Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bid'ah. Tuh, sholatnya jadi rusak. Kalaupun nggak bilang bid'ah, hatinya langsung bilang bid'ah. Setan masuk, namanya khanzab. Di Abu Daud mengatakan fayaqulu udhkur kada, bilang begini, bilang begitu. Ini imamnya belum nyunah, belum tahu hadis, bid'ah. Setan memprovokasi, setelah itu pulang keluarga ke masjid lagi, diulang sholat sendiri. Ada begitu? Mungkin terjadi. Sama demikian, imamnya tidak kunut, begitu selesai makmum yang ekstrim ngulangi, minimal sujud sahwi. Nah, maka hadis ini dipakai. Nanti ada terapannya lagi. Cara menerapkan ini pakai ilmunya bagaimana, tapi standarnya rahmat dulu. Kalau ada lihat orang beda dengan kita, langsung jangan disimpulkan bahwa orang ini menyimpang, orang ini belum kenal sunnah. Boleh jadi Anda yang belum kenal sunnah, karena Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Jelas? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Tuh. Awas, jangan juga di kepala Anda kemana-mana, ini maksudnya ini ya. Itu Anda yang berlebihan itu. Paham sampai sini? Dulu saya 2010 itu di Mekah tugas pas sholat Isya itu, terima jemaah pertama. Imamnya saya sudah itu. Saya sering ceritakan ini di beberapa tempat. Udah, Allahu Akbar. Kan di sana sir itu, ya, bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar samping saya jemaah persis, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Akhirnya kita turunin dulu Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Katakan Bapak. Nah, jadi kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang, jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih, ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu, jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan, apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan, itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Cara bacanya begitu. Jelas?